Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, muslimat, pendengar yang menyaksikan video ini rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih siam, fikih puasa, kita nukilkan dari sebuah kitab yang beraksara Melayu, beraksara Arab, berbahasa Melayu, berjudul Mabadi' Ilmu Fikih, yang ditulis oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani Al-Alabi. Sebelum kita membacakan kitab ini, marilah kita mengirimkan suratul Fatihah kepada muallif kitab ini, yakni Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi zurriyatihi ajmain, wa khususan ila muallif Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani Al-Alabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi bi ulumihi fid dharaini. Amin. Kita lanjutkan kajian babus siam, bab puasa. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sunnat puasa, sunnah puasa, Apa itu sunnah puasa? Yaitu setengah daripadanya, kata pengarang kitab ini. Sebagian daripada sunnah berpuasa itu, yang pertama menyegerakan berbuka puasa jika telah tenggelam matahari. Yang pertama menyegerakan berbuka puasa jika telah tenggelam matahari. Nah, yang pertama ini kita disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa, apabila waktu sudah masuk, kita yakin tenggelam matahari, sudah masuk waktu berbuka, maka bersegeralah untuk berbuka puasa. Maka hukumnya sunnat, Maka sunnah dilakukan untuk menyegerakan berbuka puasa. Nah, kalau sekarang enak, Sekarang gampang melihat waktu berbuka puasa. Kita sudah diatur pada jadwal imsakiyah. Sudah ada jadwal imsakiyah. Kita bisa melihat berbuka puasa jam 18 lewat sekian atau jam 17 lewat sekian untuk wilayah Indonesia bagian timur atau bagian tengah, bagian tengah. Untuk Indonesia bagian barat itu rata-rata jam 18 lebih, 18 lewat, Maka kita tahu melalui jadwal imsakiyah itu kita tahu waktu berbuka. Maka apabila telah sampai waktunya itu, waktu kita berbuka itu, maka bersegeralah untuk berbuka, maka dapatlah dia pahala sunat, Yang kedua,
mentakhirkan sahur sebelum waktu syak. Mentakhirkan sahur sebelum waktu syak. Maknanya apa? Mengakhirkan bersahur, ya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kamu, ya, karena di dalam bersahur itu ada barokah, ya. Maka bersahur meskipun hanya dengan minum 1 gelas air atau 1 biji kurma, maka sunnah hukumnya bersahur dan mentakhirkan sahur, ya. Mentakhirkan sahur. Jadi bersahur itu kira-kira sudah mendekati waktu imsak sekitar setengah jam, ya. Setengah jam mau masuk waktu imsak, nah itu sudah mendapat pahala mentakhirkan sahur, ya. Mentakhirkan sahur sebelum waktu syak, ya. Waktu syak itu waktu sudah kita ragu, sudah, ya, kita ragu. Syak itu setelah imsak itu sudah syak, ya. Sebenarnya imsak itu ya sebagai peringatan saja, sebagai kalau kita berkendaraan, maka waktu imsak ini, waktu menahan ini adalah ada lampu kuning sebelum ada lampu merah, ya. Sebelum lampu merah ada lampu kuning dulu. Artinya peringatan, aba-aba untuk bahwa sebentar lagi, sekitar 10 menit atau 15 menit lagi akan sampai waktu fajar atau waktu subuh. Maka ini pentingnya ada imsak ini. Jadi setelah habis waktu, ya, imsak, misalnya ada pengumuman imsak, misalnya, atau kita lihat di jadwal imsakiyah itu ada jadwal imsak. Maka setelah waktu imsak itu, maka itu disebut dengan masa syak, waktu syak. Maksudnya waktu yang kita ragu-ragu apakah masih ada waktu untuk bersahur atau tidak. Maka berhati-hatilah di situ. Jadi bersahurlah sekitar, ya, setengah jam atau 1 jam sebelum waktu imsak, ya. Itu penting itu. Yang ketiga, sunnah berpuasa itu berbuka puasa dengan kurma atau barang yang tidak dimasak dengan api, ya. Berbuka puasa dengan kurma. Nah, penting berbuka puasa dengan kurma atau buah-buahan lainnya, ya. Maka kalau kita makan kurma, makan tamar ini, kita ya minimal 1, kemudian atau 3, ya, sunnahnya, atau 5 atau 7, ya, kelipatan yang ganjil-ganjil saja, ya. Maka hendaklah dia memakan kurma atau buah-buahan yang lain seperti anggur atau lain sebagainya, ya. Yang tadi disebutkan di sini dilanjutkan barang yang tidak dimasak oleh api, ya. Barang yang tidak dimasak dengan api. Artinya barang yang kita berbuka itu disunnahkan dengan buah-buahan atau minuman yang dihasilkan oleh alam, yang tidak dimasak, ya, tidak dibakar oleh api, seperti kurma, anggur atau jeruk atau semangka, atau mungkin di tempat kita minum air kelapa yang murni, ya, air kelapa yang murni. Maka ini disunnahkan yang tidak terkena oleh api, ya. Yang keempat, sunnah berpuasa itu adalah yang keempat, meninggalkan perkataan yang sia-sia, ya, meninggalkan perkataan yang sia-sia. Nah, ketika kita berpuasa, maka jagalah lisan kita, ya. Jaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia. Artinya perkataan yang tidak bermanfaat. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, ya. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan atau yang menyia-nyiakan kepada yang tidak menyia-nyiakan atau yang tidak meragu-ragukan, ya. Nah, itu maka kita dalam hadis yang lain menyebutkan
tinggalkanlah yang melalaikan kepada yang lebih bermanfaat, ya. Maka perlu kita menjaga lisan kita ini. Nah, apabila kalau lisan ini berdusta, berbohong, ghibah, mengadu domba, sumpah palsu, ini dapat menghilangkan pahala puasa, ya. Yang kalau yang di sini tadi disebutkan hendaklah dia meninggalkan perkataan yang sia-sia, ya. Artinya ketika bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa, maka tinggalkanlah hal-hal atau perkataan-perkataan yang sia-sia, ya. Perkataan yang sia-sia. Bukan di sini maksudnya dusta, itu jelas dosa, ya. Dusta jelas dosa, ataupun ghibah jelas dosa. Yang dimaksudkan di sini perkataan itu bukan dia ada mubah saja, perkataannya itu dimaksudkan di sini mubah saja, ya. Tetapi dia mungkin terlalu banyak sehingga menimbulkan kesia-siaan. Maka hendaklah pada bulan puasa, bulan Ramadan ini, kita menjaga lisan kita dari berbuat atau berkata yang sia-sia. Yang kelima disebutkan di sini setengah daripada sunnah puasa, yakni membaca doa ini setelah berbuka puasa. Nah, ada doanya, ya. Ketika setelah berbuka puasa. Nah, ini sering terjadi kekeliruan juga di masyarakat karena doa ini dibaca sebelum berbuka puasa. Padahal aturan dan makna dari lafaz doa ini adalah doa yang dibaca setelah berbuka puasa. Nah, apa doanya? Di sini disebutkan bahwa doa berbuka setelah berbuka puasa itu yakni Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, Allahumma zahabaz zama'u wabatallatil uruqu wasabbatal ajru insyaallahu ta'ala, ya. Jadi doanya ini sunnah dibaca setelah berbuka puasa, yakni setelah selesai berbuka puasa baru sunnah dibaca doa ini. Maknanya apa? Ya Allah, karena Engkau aku puasa dan atas rizkimu, ya, atas rizki pemberian Engkau aku berbuka. Ya Allah, telah hilang dahagaku dan telah basah aurat badanku, ya, tenggorokanku, dan telah tetap ganjaran, ya, telah tetap ganjaran pahala jika Allah menghendaki. Nah, ini doanya, ya. Doa ketika setelah selesai berbuka puasa, ya. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, Allahumma zahabaz zama'u wabatallatil uruku wasabbatil ajru insyaallahu ta'ala, ya. Ini doanya sunnah dibaca setelah berbuka puasa. Nah, kalau tidak hafal doanya ini, kami biasa membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh, ya. Itu dibaca setelah berbuka puasa. Nah, ini lafaznya, lafaz doa tersebut. Nah, ya. Apakah ini membatalkan puasa? Membaca doa ini membatalkan puasa? Tidak, tidak bisa membatalkan puasa karena tadi sudah ada di video sebelumnya, kita sudah membicarakan apa-apa saja yang membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa. Jadi kalau dengan membaca doa ini apakah batal puasanya? Tidak, ya, tidak batal, ya. Ini hanya doa tidak membatalkan puasa. Walaupun sebuah perkataan mengatakan saya sudah makan, itu bukan berarti dia puasanya batal karena dia tidak membuktikan bahwa dia sudah makan atau sudah minum. Maka perkataan itu bukan
bukan membatalkan puasa ya, tetapi di situ bisa jatuhnya kepada kedustaan ya. Kedustaan. Kalau kita membaca doa ini bisa jadi kedustaan karena kita belum berbuka ya, belum berbuka tapi sudah mengatakan berdoa Allahumma lakasumtu ya. Dengan ya Allah, dengan engkau aku berbuka ya, dengan engkau aku berpuasa, dan atas rezeki engkau aku berbuka. Nah, padahal berbukanya belum, berbukanya di waktu maghrib ya. Maka perkataan ini bisa tergolong doa ini sebagai kesia-siaan. Nah, tetapi di sini penting untuk disampaikan, untuk diajarkan. Jadi niatnya untuk mengajarkan doa setelah berbuka puasa. Nah, 5 inilah yang disebutkan di dalam kitab Mabadi Ilmu Fikih ini tentang sunnah-sunnah berpuasa, sunnah-sunnah puasa. Mungkin di dalam kitab lain atau di dalam penjelasan lain ada masih banyak lagi tentang sunnah-sunnah puasa, tetapi di dalam kitab ini hanya 5 disebutkan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, mengamalkan 5 macam kesunahan berpuasa ini tadi, yakni yang pertama tadi menyegerakan berbuka puasa, mentakhirkan makan sahur, kemudian berbuka dengan kurma atau barang atau makanan yang tidak dimasak oleh api, kemudian meninggalkan perkataan sia-sia, dan yang kelima membaca doa setelah selesai berbuka puasa. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang sunnah-sunnah puasa ini dari kitab Mabadi Ilmu Fikih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.